Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saat ini saya bersama teman saya ya. Teman saya ini awal saya masuk ke pesantren 2010. Dia juga masuk pesantren 2010. Ya, Kalau nggak salah ya, 2010. 2010 sampai sekarang 2021, berarti udah lama ya, Bro? 11 tahun mungkin ya. Jadi dia ini dulunya ngajinya nggak kayak saya sih. Kalau saya sih menetap sih, tapi dia kan karena waktu itu ada sekolah, masuk kuliah sekarang ya. Ya, kuliah juga Tapi disclaimer, saya lebih pintar. Itu mah gaya doang. Itu mah bagian dunia. Tapi nggak tahu lah masalah akhirat. Tapi insya Allah lah dunia akhirat pasti akan ditemukan ya kan. Boleh merokok nggak? Nggak lihat nih. Oh iya. Kita memang sudah didikan dari sononya. Aduh. Jadi gimana sekarang keseharian? Seharian Ya. Apa masih di dunia pendidikan atau sudah mencoba-coba untuk ya dalam kehidupan dikit-dikit lah mungkin cari penghasilan di sela-sela itu kayak mana ya? Ya, sekarang sih lagi ada bisnis juga di luar ya. Dan juga ya masih aktif di pendidikan, masih juga saya masih kuliah, soalnya kan saya masih muda. Umur saya masih ya terbilang sangat rendah. Umur berapa sekarang umur? Waduh, rahasia. Takut ya, nampak dua. Tapi kalau ntar di komen banyak yang bilang tua, ntar saya tunjukin KTP Cie. biar lebih percaya. Oh gitu. Jadi kalau untuk keseharian sih ya gini doang, malam kopi, pagi siang sore kerja gitu. Jadi kerjanya itu bagian apa sekarang? Kalau sekarang saya lagi ngebangun startup, sebuah startup perusahaan ya bisa dibilang segi online. Oh, segi online. Ya. Biasanya itu bagian online kan banyak, dia ada masalah apa ya? Macam-macam lah, baju lah, sepatu lah. Apa itu? Kalau saya sih lebih ke ini ya, mungkin ini nggak sesuai tampang. Tapi kalau saya itu jualnya skincare. Oh, skincare. Yo, saya jualnya skincare. Oh, berarti ada dong skincare untuk ngurusin badan gitu lah. Waduh, itu belum dapet. Itu belum dapet. Oh, maksudnya kan bagian skincare untuk kulit kan? Ya, Oh, pantesan dulu agak hitam. ya dulu nggak apa-apa. Sekarang kan udah bukan putih lah, lumayan. Udah agak lumayan ya, ketimbang dulu ya. Kalau bagian-bagian alat-alat herbal gitu kan, itu kan skincare juga kan. Ya, Tapi kan untuk ngurusin badan kan juga bisa dia. Bagian Kalau- itu kan ada juga berarti. ya kalau saya pribadi sih sebenarnya bukan nggak kurus, tapi saya memilih untuk Lebih daging. ya karena gendut tuh pilihan. Gitu. Kalau menurut saya itu ya perut ini melambangkan kesejahteraan. Wah, keren. Kesejahteraan dari mana itu? Dari makanan yang banyak. Oh. Gitu. Jadi gini nih. Kita itu sebenarnya dalam hidup ini, saya mau bertanya-tanya, boleh dikit ya? Boleh. Secara gitu bahkan kamu sekarang menggeluti dunia gitu kan, maksudnya di dunia jualan gitu kan. Sementara saya kan masih tetap berada dalam lingkungan pesantren, yaitu dalam menuntut agama lah. Ya, tapi ini saya sih sekali-sekali pengen juga kan lihat bagaimana sih perkembangan di luar itu. Sebenarnya tujuan kita itu bekerja mencari uang, itu tujuan akhirnya untuk apa gitu? Kalau saya pribadi sebenarnya sih memulai bisnis ini itu nggak sengaja. Loh, oh gitu. Awalnya ya. Karena justru dulu banyak sekali pandangan orang yang mana bilang, oh dia anak daya, dia nggak bisa apa-apa gitu. Oh dia itu anak pengajian, dia masih muda, nggak bisa apa-apa. Nah justru hal itu yang membuat saya ini akhirnya
mulai sedikit demi sedikit ngebuat sebuah startup atau perusahaan yang mana ya bisalah menghidupi sedikit-sedikit awalnya. Ya. Nah, karena itu masa kapan itu? Itu di tahun 2017 saya mulai ngejualan. Masih sekolah? Kalau sekolah? Itu waktu itu kelas 2 SMA. Oh, masih SMA? Masih SMA waktu itu. Nah, sekarang udah jalan ya 3-4 tahun. Jalan 3-4 tahun. Jadi yang mau saya tekankan di sini awalnya itu adalah bahwa siapapun bisa jadi apapun. Itu Siapapun bisa jadi apapun. Ya, Keren. saya seperti itu. Nah, Ya. karena jujur di luaran sana, apalagi kan saya ngaji juga nih, bareng sama kamu lah. Ya. Tapi kan saya lebih ibaratnya tahu dunia luar karena saya orang malam lah. Ya. Nah, orang malam tuh kan dia cuma Ngaji doang. cuma doang. Malam doang. Banyak yang ngeremehin. Oh gitu. Karena ada ya. Ya memang sih kadang-kadang selintasnya segitu, dipikirnya kita ini apa gitu loh kan, karena kita itu menuntut ilmu agama itu aja yang kita geluti kan, dipikirnya kita tidak tahu pengetahuan luar itu kayak mana gitu kan. Lebih tepatnya disebut kudet. Apa itu? Kurang update. Oh gitu. Gitu. Nah, makanya justru dengan adanya fasilitas sekarang yang luar biasa banyak, ada Instagram, ada pembelajaran tutorial free di YouTube, kita bisa. Oh iya. Bahkan saya pribadi pun juga bukan latar belakang pebisnis awalnya kan. Saya juga ngaji, saya juga ya kayak orang-orang biasa lah, pendidikan ngaji. Betul. Nah, tapi balik lagi ke poin pertama, siapapun bisa jadi apapun. Iya. Nah, gitu. Ya mungkin kalau saya pribadi dibilang pebisnis, ya pebisnis, tapi belum dikategorikan bisnis owner yang hebat gitu. Karena jujur dia luar sana lebih banyak yang lebih hebat. Ya. Nah, Di atas langit masih ada langit. Ya. Di atas langit masih ada satelit gitu. Ya itu udah pasti. Tapi menurut saya di umur-umur yang segini ini, ya bisalah untuk menghidupi sedikit-sedikit ya kan, diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Nah, bisa saya hidupkan, alhamdulillah. Dan kalau misalkan pertanyaan tadi di awal tujuannya untuk apa, sebenarnya sih awalnya saya nggak punya tujuan. Soalnya ya nyemplung aja gitu. Bukan, maksud saya gini. Setiap orang itu kan kalau mencari segala sesuatu, misalnya dia agama, tujuannya apa? Itu kematian itu kan. Untuk dibawa matilah suatu kelak kan. Tapi kalau uang yang berurusan sama uang itu, kalau seandainya kita banyak sekali uangnya, sudah menggunung, semua sudah ada, sudah dia dapatkan, itu ujung perbuatannya itu kemana gitu. Pengen menarik. Nah, banyak dulu yang nanyakin ke saya pribadi. Nah kan justru industri saya ini sebenarnya saya ngajakin orang, ya karyawan atau tim untuk bangun bisnis bersama. Nah, saya pernah nanyakin hal yang sama tuh. Nah, setelah misalkan kita sudah punya uang miliaran, mungkin triliunan bahkan kita ada bangun masjid, bangun ini, bangun itu segala macam, terus kita mau ngapain? Ya juga sih. Iya kan? Itulah yang jadi pertanyaannya apa? Nah, makanya justru kebanyakan orang hanya berpikir aku pengen kaya, pengen nikah, punya anak, terus mati. Gitu doang gitu. Gak ada suatu hal yang bisa dibanggakan. Nah, menurut saya kekayaan bukan suatu hal yang dibanggakan. Tapi apakah kita bisa berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dan Indonesia? Menurut saya seperti itu. Nah, jawab pertanyaan tadi, kalau misalkan saya pribadi di saat posisi yang seperti ini, ntar insya Allah mungkin makin besar, amin. Saya berpikir gimana caranya kalau memang saya bisa, kenapa nggak saya buat ratusan orang, bahkan ribuan orang juga bisa seperti saya. Oh gitu. Jadi tujuannya itu kalau bukan untuk diri sendiri ya. Nah, kalau bicara tentang untuk diri sendiri, ya memang sekilas mata untuk diri sendiri. Ya, karena ya kerja terus kaya, nikah, punya mobil mewah, punya ini, sedekah kuat segala macamnya, sekilas untuk diri sendiri. Tapi sebenarnya yang mau saya buat di sini itu adalah kayak contoh sekarang. Nah, ketika saya 2018 saya berhasil membuat sebuah bisnis. Waktu itu 2017 saya mulai, akhir 2014. Nah, saat itu saya SMA, saya bisa beli motor. Nah, mungkin ya bagi sebagian orang motor ya berapa, 20 juta paling. Gitu.
Nah, tapi yang alhamdulillahnya adalah ketika saya sudah beli motor tersebut, banyak sekali tim-tim yang ikut saya itu juga beli motor. Oh gitu. Nah, artinya kalau memang saya berbuat untuk diri sendiri, ya ngapain saya ngajarin orang? Gitu. Nah, justru yang sekarang saya tekankan di sini, yang saya buat sekarang ini adalah saya lagi punya startup, saya punya perusahaan, ya, yang mana perusahaan ini menghasilkan ya materi lah, uang lah. Nah, dan alhamdulillah beberapa tim saya juga punya perusahaan juga. Nah, ya walaupun belum terlalu besar, belum terlalu ini. Oh, berarti intinya tujuan kamu itu, ini bagian bekerja berarti ya? Iya. Tujuan kamu itu untuk bisa membangun orang yang sama seperti kamu. Kalau seandainya kamu sudah menemukan apa namanya, udah menemukan titik puncak lah gitu. Sebenarnya kalau masalah uang itu memang tidak ada titik akhirnya sih. Nah, tapi kalau misalnya kita udah punya segalanya gitu, maka kamu akan mencatat apa, orang-orang yang seperti kamu. Iya. Gitu. Nah, karena menurut saya yang paling sangat saya harapkan itu adalah saat kita mati, kita banyak endingnya. Iya, Itu banyak yang mengingat. Banyak yang mengingat. Ya. Karena contoh satu kata misalkan ada tim saya, nah misalkan ya saya meninggal nih, tapi kan belum ya, jangan terlalu juga. Saya masih muda. Gitu. Nah, misalkan contoh saya meninggal. Nah, tapi saya udah ninggalin sebuah aset, sebuah ilmu, yang mana mungkin ini ilmu tentang duniawi mungkin, ya yang mana ilmu tentang cari aset, cari uang dan lain-lain. Ketika contoh misalkan tim saya bisa ngumurin orang tua, contoh, kira-kira dia seneng nggak? Seneng dong. Ya, senang otomatis. Ya pasti, bangga. Orang tuanya seneng. Ya. Nah, tapi kalau kita kilas balik dari awal, dia bisa seperti itu gara-gara siapa? Perantaranya. Ya. Ya saya. Nah, ya itulah yang membuat saya itu semakin bersemangat menjalani bisnis ini, karena itu kejadian waktu itu. Itu kejadian, ada salah satu tim saya itu dia kemarin bukan murahin ya, dia kasih rumah orang tuanya, bukan kasih, renovasi rumah. Nah, rumahnya itu sangat-sangat hancur lah kita bilang, ya nggak layak tinggal. Nah, tapi berkat dari Allah juga pastinya, berkat dari perantara bisnis yang lagi saya bikin, dia bisa renov rumah. Dan itu pada saat saya kunjungi rumahnya, yaitu orang tuanya sampai benar-benar terima kasih ke saya. Nah, menurut saya itu sih yang paling menarik dari kita membangun sebuah bisnis. Memang sih kalau seandainya setiap orang itu bagus tuh sebenarnya, karena dalam ilmu kitab juga kalau kita nuntut ilmu agama itu baru dikatakan kita itu bisa jadi orang gitu. Kalau kita bisa berguna bagi orang lain, kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kita bisa dipergunakan sama orang. Karena buat apa juga kebiasaannya kalau kita ilmu tinggi misalkan, pintar baca kitab-kitab nih contohnya kan, tapi sementara apa yang kita punya itu nggak kita amalkan, tuh nggak ada gunanya. Dalam kita juga ya seperti itu kan. Terus pertanyaannya gini loh, misalkan ya, ini contoh orang-orang kaya, orang-orang kaya, kaya banget gitu. Kira-kira kalau orang-orang kaya itu sering banyak kita lihat kan di kalangan itu, orang-orang kaya, tapi kebanyakan kenapa mereka itu, padahal kan mereka sudah dapat segalanya gitu kan, betul. Udah dapat segalanya, kesenangan, kemewahan, semuanya udah dapat. Tapi saya sih pernah dengar sih, entah negara mana tuh yang kaya tuh. Ya, Negara mana? negara Jepang. Oh, negara Jepang ya? Jepang, salah satunya. Tapi kebanyakan ada orang banyak loh yang saya dengar-dengar di situ depresi, bunuh diri misalnya. Padahal kan mereka sudah punya segalanya kan? Betul. Jepang kan negara maju ya. Dia kan negara maju. Tapi kenapa mereka tuh kebanyakan gitu loh, bunuh diri, maksudnya depresi, kemudian bunuh diri. Nah, kalau menurut saya sih kembalinya itu ke konsep ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Ya, kalau menurut saya, karena justru sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi orang ini
dapat ketenangan. Beda ya, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kemegahan itu jauh sekali bedanya. Nah, bagi sebagian orang berpikir mungkin kalau aku kaya, ini kalau bahasa Acehnya menyeke kaya, rumah luar biasa. Ya kan? Nah, kalau yang nggak ngerti ntar di translate. Kalau kita hebat, luar biasa, kita dapat ketenaran, kita dapat keuangan yang finansialnya sangat oke, sangat ya mencukupi. Tapi sebenarnya apakah mereka tenang? Ya, kayaknya ketenangan itu sih nggak mesti bisa dibeli sama uang kalau sama saya sih, nah, menurut justru saya. itu jawabannya. Kenapa? Mungkin kayak contoh kita ambil satu kasus negara Jepang, ya Jepang. Nah, ya bukan kasus yang lain ya, kasus Jepang ya. Jepang ya. ya. Ini banyak pecinta Jepang soalnya. Ya, kasus Jepangnya. Gak apa-apa, kita bukan Korea. Iya. Nah, kasus Jepang. Ya, kasus Jepang ini ada salah satu hutan, namanya saya lupa apa. Hutan itu dijuluki sebagai hutan bunuh diri. Ada tuh? Ada hutan bunuh diri. Kalau kita pergi ke sana, setiap hari pasti ada orang bunuh diri. Pasti ada. Mulai dari lompat tebing, mulai dari gantung diri, segala macam di situ semua. Hutan bunuh diri tuh? ada. Boleh kita lihat nanti ya. Wewe hutan bunuh diri. Bunuh diri ya. Nah, itu ada. Nah, kenapa? Sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat dari segi perkembangan, dari segi survei, ya secara kita lihat negara Jepang itu adalah negara maju. Ya, memang benar. Sedangkan Indonesia negara yang nggak mau maju. Bukan nggak maju, nggak mau maju. Menurut saya. Ya. Nah, nggak mau maju. Nah, kenapa kebanyakan orang Indonesia ini nggak banyak lah yang bunuh diri? Nggak banyak. Tapi banyak pencopet. Pencopet hati salah satunya. Iya, pencopet hati salah satunya. Ya. Nah, karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari negara Indonesia, berapa pendapatan per kapitanya, berapa pendapatan dari segi perorangannya, itu sangat relatif kecil ketimbang dari Jepang. Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Bahkan ada banyak. Banyak. Nah, makanya itu poinnya, nggak mau maju. Nah, kalau menurut saya, ya kita anggaplah ada satu orang Jepang. Katakanlah kamu orang Jepang, saya orang Indonesia gitu. Nah, saya orang Indonesia, saya punya harta 100 juta. Contoh. Kamu punya harta miliaran. Nah, atau kita lebih relatif kecilkan lah. Nah, saya nggak punya apa-apa. Berapa dikecilkan? Fakir. Jangan gitu juga. Ya contoh aja. Ya. Fakir. Terus kamu salah satu ibaratnya seorang manajer di sebuah perusahaan Jepang. manajer Jepang gitu ya. Nah, kalau misalkan hari ini kita lihat dalam sebelah mata, yang lebih enak hidupnya siapa? Kalau selintas gitu. Selintas tentu manajer. Ya. Tapi kalau misalkan kita bertanya, siapa yang lebih tenang hidupnya? Itu jawaban yang hanya bisa dijawab sama diri sendiri dan Allah. Betul. Nah, menjawab pertanyaan kenapa banyak orang bunuh diri padahal dia kaya segala macam. Balik lagi, faktor kita membuat kita tenangnya apa? Salah satu uang. Ilmu. Kalau kita ngomong uang ya mungkin orang-orang yang mencari keuangan yang luar biasa dia dapat udah selesai. Ada orang yang mungkin maling, ya. Contoh dia dapat ilmu sampai sakti, maling lah contohnya. Kalau misal sampai dia jadi ulama gitu. Iya. Nah, dia tenang. Nah, tapi kenapa orang Jepang ini dia bisa ibaratnya kalau kita bilang dari segi uang dia ada, ilmu udah pasti ada lah. Jepang sama Indonesia lebih ke Jepang. Ya lihat aja apa yang mereka sendal aja kita pakai punya dia Swalu. Swalu itu kan punya Jepang. Nah, artinya adalah dia sudah dapat ilmu sudah, uang sudah, pasangan hidup sudah pasti sudah, keamanan hidup sudah, ketentraman hidup sudah. Yang dia nggak punya tuh nggak apa itu? Iman. Kebanyakan orang Jepang tidak beriman. Iya sih. Makanya dia bunuh diri. Iya sih, memang. Iya. Makanya dia bunuh diri. Betul. Sama contohnya kayak gini. Kamu kan ngaji udah lama nih. Ya. Bahkan kamu sekarang mahli kitabnya, yaitu salah satu kitab tertinggi lah
bisa juga sih. ya nggak juga, maksudnya yang bisa dikategorikan kalau orang panggil teguh, nah, gitu ya kan. Nah kita sama-sama Tidak pantas masih. nah kita sama-sama nih, saya ngaji mali, kamu ngaji mali. Tapi pernah nggak sih kita nggak tenang dalam hidup? Sering, benar nggak? Iya. Bahkan saya pribadi, saya pernah saat itu bisnis saya lagi naik, ya kan, bisnis turun naik. Ya. Penghasilan luar biasa, puluhan juta bahkan. Ya. Nah, tapi ada satu sisi ketika saya ngerenung, saya duduk sendiri, saya kayak nggak tenang. Nah, faktornya banyak. Pada saat itu 2020 baru-baru aja, saya ngelupain siapa Tuhan. Dulu. Ya. Dulu. Dalam artinya bukan murtad ya, Ya. tapi saya jarang sholat. Oh ya. Nah, saya jarang ngaji, saya jarang ini, jarang itu, segala macam. Nah, padahal kan kalau orang melihat mungkin di Instagram, wih enak ya kehidupannya, wih enak ya ini ya segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak saya bilang tadi, ketika saya sudah di puncak, ada satu puncak lagi yang lupa saya naikin, yaitu apa? Puncak iman. Ya. Itu dia. Gitu. Puncak iman ini. Berarti kesimpulannya gini, mereka itu oke lah, orang-orang Jepang itu udah pasti lah ya, udah pasti dia mungkin faktornya iman gitu. Iya. Kenapa mereka kebanyakan setelah mereka mendapatkan segalanya, tapi ternyata mereka banyak juga yang bunuh diri. Berarti itu faktor karena mereka tak punya iman. Iya. Sementara tadi, saya tadi dengar perkataan kamu. Waktu kamu tanya sama saya, kamu kadang-kadang pernah juga kan depresi gitu kan? Apa namanya? Apakah kita itu tidak punya iman gitu? Iya. Yang jadi masalahnya apakah kita itu tidak punya iman? Sebenarnya itu bukan nggak ada iman kalau menurut saya sih. Karena dalam asal kejadian hidup kita ini, Allah itu menciptakan beberapa makhluk ya. Kalau nggak salah kan, mungkin yang pertama sekali kan kita anggap saja Iblis. iblis ya. Karena kenapa? Karena itu adalah iblis itu dulunya sangat ya luar biasa gitu loh kan, taat banget kepada Allah kan, yang paling soleh itu makhluk Allah. Walaupun pada akhirnya ya jadi laknatillah ya. Kemudian malaikat, barulah diciptakannya Adam kan. Ya. Mungkin dengan diciptakannya Adam perantara bahwasanya iblis itu jadi laknatillah kan. Ya. Jadi memang iblis itu luar biasa gitu loh kan. Ya. Luar biasa. Jadi setiap manusia yang diciptakan, setiap makhluk yang diciptakan Allah itu beda-beda loh. Kalau misalkan sekarang ya iblis atau setan itu imannya makin turun, dan makin turun. Ya. Sementara malaikat itu Standar. imannya tetap, ya kalau suruh sujud terus, kalau disuruh ruku terus, kalau disuruh apa namanya bertasbih terus. Sementara kita ini ada faktor-faktornya juga, ada bahagiannya juga. Kalau misalkan ambia itu kan makin hari kan makin tinggi itu kalau para nabi. Tapi kalau kita ini itulah yang naik turun. Nah, mungkin ya. Di saat kita turun itulah bukan berarti kita tidak punya iman. Tapi di saat turun itulah yang membuat kita agak berkurang. Iya, benar. Di situ dia. Nah, makanya justru saya bilang tadi konteks siapa lupa sama Tuhan. Nah, ya menurut saya ya kalau kita udah kurang iman, kita udah nggak sholat, Iya. ya itu kan ya ibaratnya menyamakan diri sama al-kafirun. Al-kafir tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, maka al-kafirun menurut saya. Nah, ngomong-ngomong masalah kurang iman, itu bakal terjadi keseringannya itu saat kita biasanya nggak punya uang. Iya sih. Benar ya? Iya. Kita nggak punya uang. Terus yang kedua ketika kita putus cinta. By the way kayaknya kamu baru ya. Iya. Nah, di saat itu kan mungkin ya kan WA-WA-an lah ya kan. Aku galau nih gitu kan. Nah, ya itu ya sangat menarik dan saya setuju bahwa saat itu bukan kita nggak punya iman. Kita masih percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya sebuah pedoman bahkan dari daya. Nah, tapi memang ya itu
salah satu hal yang sering terjadi. Itulah diciptakannya. Kenapa manusia ini diciptakan sama Allah beda-beda? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang apa? Ada yang punya Super kaya. super kaya gitu kan. Ada yang tinggi, rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Oke, membahas pernyataan tadi, saya punya pertanyaan menarik. Apa? Nah, kenapa diciptakan orang bodoh dan kenapa diciptakan orang pintar? Ya. Dan kenapa diciptakan orang miskin dan kenapa diciptakan orang kaya? Kenapa enggak Allah membuat semua manusia pintar, semua manusia kaya? Gitu. Inilah. By the way kan beliau ini Israel. Jadi kita tes. Gini lah, kalau diciptakannya orang pintar, orang kaya dengan orang miskin ya, diciptakannya orang kaya dengan orang miskin. Misal contohnya, kayak di Dubai, di Dubai, orang Dubai itu kan kaya-kaya, Iya. kaya-kaya kan. Iya. Lamborghini itu Mayoritas. dibuang-buang tuh, kan? Buang-buang kayak sepeda lah. Kita butuh rokok yang kita buang. Ya betul, kalau kita butuh rokok, kalau mereka itu Lamborghini ya. Ya, betul. Nah, itu kalau di Dubai ya, negara yang kaya banget. Jadi mereka itu sulit loh untuk kasih zakat kekayaannya mereka. Zakat hartanya sulit bagi mereka. Kenapa? Semuanya kaya. Semuanya kaya. Ya kan? Ya, ya. Ah, itulah kenapa kita itu diciptakannya harus ada yang miskin. Biar nanti orang kaya itu bisa kasih loh kemana dia harus memberikan zakat kekayaannya itu, zakat hartanya. Oh iya. Itu dia. Jangan ntar rukun Islam hilang bayar zakat ya kan, nggak ada hilang. Ya iya. Nah itu dari segi agama ya. Ya. Nah, kalau saya pribadi punya perspektif kalau dari segi dunia, Ya. kenapa diciptakan orang kaya dan orang miskin? Nah, Kalau menurut saya pribadi, kalau semuanya kaya maka tidak ada orang kaya. Kalau Iya sih. semuanya miskin maka tidak ada orang miskin. Contoh gini, kenapa saya bisa disebut gemuk, kamu kurus? Karena ada perbedaan. ya. Kalau misalnya kurus dua-dua berarti nggak ada. Nggak ada yang gemuk. Ah, Iya, sama kayak orang kaya dan orang miskin. Nah, kalau misalkan aku bilang nih, aku lebih kaya padamu, aku orang kaya, kamu orang miskin. Nah, kalau misalkan memang kamu nggak miskin, contoh, Ya. saya kaya, justru sah saya bilang seperti itu karena kenapa ada perbedaan? Ya. Ada perbedaannya. Oke lah, saya lebih miskin. Bercanda ya, atau sebaliknya lah, saya miskin kamu kaya gitu. Ya kan kaya bukan soal harta, Ya. tapi soal hati. Ya, Gimana? iman lah gitu. Nah jadi ya gitu, kalau misalkan orang semuanya pinter, mana ada orang pinter, Ya. iya kan, karena nggak ada pembedaannya gitu. Nah sama dengan halnya contoh ini air kopi nih, ya kan, air kopi. Dari mana kita tahu ini air kopi? Ya karena bentuknya, karena rasanya. Rasa. Tapi andaikan semuanya di dunia ini nggak ada air putih, nggak ada air teh, cuma air kopi doang, maka ini jadi air doang. nggak ada kopi. nggak ada kopinya, Ya. ya cuma air doang gitu. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya ya semua yang ada di dunia ini kenapa bisa disebut sesuatu, boleh itu miskin dan kaya tadi ya karena ada perbedaannya. Nah makanya justru itu sangat menarik dibahas karena itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakin sama orang-orang awam yang ibaratnya mulai-mulai mau bisnis lah gitu. Nah salah satunya terjadi di bisnis saya itu banyak tanya, kalau memang bisnis abang bagus kenapa nggak tukang parkir sekalian abang ngajakin? Kalau memang bisnis abang bagus kenapa masih ada gelandangan, kenapa masih ada orang jual rokok? Pertanyaannya yang ketiga, jawaban yang ketiga, kita kan merokok nih. Ya. Kalau semuanya orang jual rokok, saya ngajak ke bisnis saya nggak jual rokok, kita merokok lagi? Enggak lah. Enggak lah, Mana gimana kita mau beli? Gitu. Ya, betul. Gimana kita mau beli? Ya. Sama dengan kamera ini, nggak ada yang jual kamera, semua berbisnis. Enggak bisa ngoplok aku. Nggak bisa, nggak ada tanda visa tri, nggak ada. Gitu. Makanya jangan lupa subscribe. Nah sama dengan halnya contoh misalkan kenapa nggak semua berbisnis? Ya mana ada daya, mau orang buat daya, Iya. orang nggak ada ilmu Nggak semua, ada. gitu. Yang ada ntar terjadi apa? Semua orang tuh ngebuka sekolah bisnis, Ya. nggak ada, ibaratnya nggak ada keseimbangan lah di dunia ini. Nah soalnya kan kita
makhluk sosial, harus saling melengkapi. Yes. Nah, saya ngejual produk A, kamu jual produk B. Tapi bukan masalah makhluk sosial yang kayak kemarin tuh ya nih, yang kita orang agama misalkan boleh pidato di gereja gitu loh kan, itu beda. Itu jangan terlalu nanti kita ditangkap. Waduh, kalau itu sih gimana ya, mau dikasih pembenaran apapun ya salah gitu. Salah. Nah, gitu. Nah kan kita juga ngerti gitu kesalahannya di mana. Ya Mungkin mereka punya cara pribadi dan kita punya cara pribadi, mungkin ya itu. Iya, No problem. karena kan dari hadis Nabi sudah disebut ada 70 golongan yang masuk surga cuma satu. Mungkin mereka 69-nya. Ya. Oh 70 sekarang. 73. Nah mungkin mereka 72 golongan lain mungkin. Kita nggak tahu. Nah makanya justru ya kalau kita membahas tentang ya gereja tadi, ya kalau mau di pembenaran pun ya, mau apa dibenerin memang udah salah gitu. Udah lah, itu tutup aja. Jangan sampai nanti Ditutup channelmu. Ditutup channel nanti. Nah, jadi ya buat teman-teman semua ya jangan masuk gereja. Yang Islam loh ya. Yang Islam, yang Islam. Yang Kristen Yang itu. Kristen semoga dapat hidayah. Amin, amin ya Allah. Amin. Jadi oke lah. Ini adalah pembicaraan apa ya? Mungkin salah satu pembicaraan yang agak menduniawi ya. Tapi mungkin dari perkataan ini mungkin ada inspirasi-inspirasi yang bisa kalian petik. Amin. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak suka ya no problem. Ya kalau suka silahkan sebarkan sebanyak mungkin. Karena saya pakai saya undang beliau kenapa? Karena saya pengen tahu bagaimana sih dunia bisnis, dunia orang itu, bagaimana cara orang untuk mendapatkan kekayaan itu, bagaimana kalau sudah mendapatkan kekayaan sementara kita, karena banyak orang sih berpikir kalau orang pesantren itu katanya kolot gini lah gitulah, nggak apa kurang pergaulan. Tapi bagi saya pribadi nih ya, hidup saya sukanya adalah bukan cuma melulu di agama saja. Memang saya geluti, memang dalam hati saya sepenuhnya ke agama. Tapi bukan berarti saya tidak mengetahui dunia luar gitu loh. Karena kebanyakan ini banyak sekali bro, apa orang-orang yang bilang, apakah saya ini kok kamu itu kayak gini, kenapa kamu begitu, kamu itu kan nuntut ilmu agama, tapi kok pakaian kamu begitu, pakaian kamu begitu. Benar. Itu saya terkadang-kadang pernah saya jawab tuh. Seharusnya mereka tuh berpikir, apakah ilmu itu di pakaian gitu loh. Kalau seandainya ilmu itu di pakaian gitu loh kan, maka tinggal beli jubah aja. beli jubah aja. Ya bahkan dulu waktu pas sebelum COVID, kami ada buat seminar, itu saya ngisi, jadi saya cerita portofolio hidup saya, terus saya nampakin foto kita baru. Nah foto kita pakai peci ngaji. Nah saya ceritain saya bawa anak ngaji, di situ semua orang tercengang, ini orang beneran anak ngaji nggak gitu. Nah maksudnya ya kalau di ngaji ya saya pakai peci dong, pakai sarung dong. Kalau di luaran ibaratnya gini lah, mau mandi masa pakai baju. Iyalah. Ya saat itu saya pakai jas, pakai rapi lah. Iya, kalau kita mau naik ngaji kok pakai sepatu. Kayaknya kok pakai sepatu gitu. Nah maksudnya ya bicara tentang pakaian tadi, ya saya sangat setuju bahwa ya semua apa yang kita pakai ini memang benar mencerminkan kita, tapi tidak mencerminkan hati kita. Iya. Itu menurut saya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalian terserah lah mau menilai orang itu mau dari pakaiannya kek, mau dari apa kek. Tapi menurut saya, kalau mau mengenal siapa sebenarnya anak santri, datanglah padaku, ngopi bareng bersamaku, baru kau tahu siapa aku. Gitu. Kan gitu dia. Oke, mungkin di sini dulu ya. Ya. Lebih kurang. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Siap, Master Opung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.